dari awal tuh sebenarnya aku tuh wis tahu kalau dia itu ada tato satu sleeve, kayak bukan normal things gitu loh. Jadi sebenarnya kamu nggak bisa terima dia karena dia punya tato. Iya. Kamu dulu tanya ke diri kamu sendiri, apakah kamu bisa accept orang yang memang punya tato atau enggak? Itu aja dulu. Karena itu akan jadi bahan untuk berantem terus nantinya. Ambil kata, aku memilih untuk putus. Aku takut kayak nggak ketemu yang sebaik dia gitu. Hai Zola. Hai. Apa kabar? Baik kak, kakak apa kabar? Baik. Jadi gimana? Jadi sedikit cerita tentang aku ya kak. Mhm. Umurku sekarang 24 tahun. Aku lagi dalam hubungan sama seseorang udah kayak 1 tahun 6 bulanan. Dan ini tuh pacarku pertama gitu. Kayak sebelumnya aku cuman pernah dating sekali, terus ini yang kedua gitu. Terus aku mungkin waktu itu juga karena pertama kali dating, terus pengen tahu pacaran juga, kayak mungkin karena itu aku masuk ke hubungan ini gitu. Kayak ada naive karena belum tahu dating life kayak apa juga gitu toh kak. Terus kan aku udah deket, terus jadian, terus dari awal tuh sebenarnya aku tuh wis tahu kalau dia itu ada tato satu sleeve. Dimana sebenarnya aku pas awal itu memang wis ragu toh, kayak bukan normal things gitu loh, kayak tato yang sebanyak itu gitu. Mungkin kalau tatonya sedikit gitu kayak nggak masalah gitu, tapi dia kayak tato yang terlihat gitu toh. Kalau satu sleeve kan susah buat ditutupi sebenarnya. Pas awal hubungan itu kayak mungkin aku agak cuek toh, tapi terus setelah 6 bulan itu tiba-tiba aku kayak tiba-tiba baru kayak logiknya jalan mungkin ya, kayak aku bener mau lanjut nggak ya sampai orang ini gitu. Terus setelah 6 bulan, mulai 6 bulan. Oh. Setelah 6 bulan baru berpikir kalau lanjut atau enggak. Tapi orang ini terlalu baik dan kayak tulus gitu loh kak. Kayak worth it nggak ya? Kayak mek putus karena tato sing kayak ibaratnya mek physically gitu loh. Kalau dibandingin sama orang lain, kayak aku kalau sering denger cerita di Zola ini, kayak banyak masalah itu yang lebih rumit dan complicated. Karena sudah 6 bulan, terus kayak lanjut, terus kayak masalahnya dipendam dengan solusinya adalah dia harus lengan panjang terus tiap pergi sama aku gitu. Dan dia beneran ngelakuin itu gitu loh. Kayak hampir setahunan sekarang kayak dia itu selalu lengan panjangan gitu kak, setiap pergi keluar sama aku. Mungkin terus aku ya sering tanya ke DE kayak, kamu nggak apa-apa tak beneran lengan panjangan setiap pergi mbak aku? Soalnya mungkin kalau DE waktu saat itu ngomong kayak DE nggak mau lengan panjangan, kayak mungkin nggak tahu ya, mungkin aku ya nggak melanjutkan gitu loh kak. Tapi karena DE sesabar itu, terus mau senuruti itu gitu kayak. Tapi kalau dia sudah lengan panjangan pun, aku itu tetap kayak sering tanya gitu kak ke DE setiap hari kayak, kamu beneran bisa tak? Karena endingnya itu aku minta DE lengan panjang selamanya. Mungkin agak gak masuk akal sih benernya kak. Kayak paham gak? Oke. Terus? Jadi sebenarnya kamu nggak bisa terima dia karena dia punya tato? Iya. Dan yang bikin kamu akhirnya bisa relationship sama dia apa? Padahal kamu tahu kalau misalnya dia ada tato. Dari awal kamu tahu soalnya karena dia ada tato. Dan ternyata itu dijadiin masalah. Karena jadinya nggak fair kan? Soalnya kayak dia bipolar gitu sih kak. Kayak benernya dia cowok sing aku harapkan gitu loh. Buat sing hadir di hidupku gitu. Cuma kok kayak sangat disayangkan sekali deh, kayak tato sebanyak itu gitu loh. Tapi kalau mau
karena tato juga kayak terlalu simpel gitu. Emang sebenarnya pandangan kamu dengan orang bertato itu apa? Gimana? Emang kenapa dengan orang bertato? Kayak menurutku kayak kalau terlalu banyak itu kayak kurang bersih dan rapi gitu loh kelihatannya Kak. Tapi as long kalau ditutupi lengan panjang terus dan kayak orang nggak tahu kayak ya aku fine. Cuma kan ya kalau selamanya kayak gitu setiap pergi mbak aku kan ya susah ya Kak. Kamu sendiri maunya apa? Karena itu tato nggak akan bisa dihilangin. Itu udah part of his body, tato. Dan dari awal kamu juga tahu kalau memang dia ada tato gitu. Kalau memang dari awal itu sebenarnya lumayan mengganggu buat kamu dan it keep bothering you, there's no point you can continue the relationship. Karena isunya nanti akan selalu mempermasalahkan masalah tato yang dimana nggak bisa berbuat apa-apa dengan itu tato. Itu jadinya kayak kamu nggak bisa nerima dia apa adanya kamunya jadi nggak bisa terima and accept kalau dia ada tato. Dan kalau misalnya memang makanya tadi saya nanya kan, kamu kenapa dengan orang yang bertato? Ternyata kamu berpikirnya kalau nggak rapi, bener? Lebih ke sana berarti. Dan kamu tadi juga sempat bilang kalau pakai lengan panjang nggak apa-apa karena ketutup. Kalau enggak kan kelihatan orang. Memang kenapa kalau kelihatan orang dengan orang yang bertato? Kayak nggak bersih aja. Kesannya kayak orang nakal. Mungkin stigmanya tato kebanyakan kayak gitu sih. Makanya kayak mungkin agak termindset juga ya. Sama kayak mungkin dari kecil kayak sebagai anak kecil kan pandangannya kayak pinginnya ya menikah dengan orang yang bersih, kayak rapi gitu sih Kak, paham gak ya? Iya, ngerti kok. Tapi kan sebenarnya orang yang bertato bukan berarti dia nggak bersih. Banyak Iya orang yang sih. bertato dan dia masih bersih, gitu loh. Tapi the fact that you cannot accept his tattoos, that's gonna be a problem later in the future. Pasti akan jadi Nah, masalah nanti. aku takutnya juga itu akan apa ya, jadi kayak numpuk ke depannya. Mungkin sekarang bilangnya nggak apa-apa ya. Tapi takutnya 5 tahun, 10 tahun lagi kalau mungkin ada anak nanti terus kayak tetap tak permasalahan kan kayak ya nggak bagus gitu kayak Kak, takutnya. Jadi yang kamu mau, yang kamu harapkan dari dia apa? Lengan panjang selamanya. Do you think it's fair? Enggak sih benernya. Iya. Kamu ketika misalnya memang mau mengharapkan dan punya ekspektasi ke pasangan harus pakai lengan panjang selamanya, apakah menurut kamu itu fair? Enggak sih. That's not fair. Karena isunya adalah di sini mau kamu compatible, mau kamu cocok, mau kamu bilang tadi dia baik segala macam, but also there is part of him that you cannot accept it, which is his tattoos. Yang itu udah part of his body and part of his life. Dan kamu mikirnya kayak kejauhan banget untuk nanti kalau punya anak gimana tatonya segala macam dan lain-lainnya gitu. Persepsi, makanya aku tanya, buat kamu berarti kalau orang punya tato itu berarti terkesan nakal gitu ya? Iya Kak. Oke. Tapi apakah dia nakal sesuai dengan persepsinya kamu? Enggak sih. Jadi ya kalau misalnya memang apakah dengan mengharapkan dia untuk pakai lengan panjang terus, apakah itu fair kira-kira buat kamu? Kan enggak ya? Sebenarnya enggak. Tapi dia bilang bisa. Iya, mau sampai kapan sebenarnya bisa akan selalu pakai lengan panjang? Gitu loh. Dan balik lagi karena menurut kamu persepsinya kamu adalah orang tatoan itu nakal, tapi ternyata dianya enggak. Karena tato itu kan art sebenarnya ya. Tato itu art loh. Regardless yang dia mau pasangnya di mana, dia mau pakai tatonya di mana, mau kelihatan atau enggak. Tato kalau dulu mungkin kalau kita ngomongin beberapa tahun yang dulu ya di zamannya orang tua kita eranya gitu, di mana tato itu berarti kayaknya orangnya nakal, berandalan gitu. Enggak, belum tentu. Jadi ya kalau memang kamunya nggak bisa accept that part, dia punya tato itu akan susah.
Dan itu akan selalu jadi mengganggu relationship-nya sendiri hanya karena itu. Karena kamu nggak bisa terima dia apa adanya dengan including dia punya tato. Kalau memang nggak bisa menerima dan kamu berharapnya dia untuk berubah dan sesuai dengan yang kamu mau, that's not fair for him juga. Sama ada satu masalah lagi, Kak. Jadi dia itu nggak tinggal di Jawa gitu, Kak, di Pulau Jawa. Dari awal benernya ya wes tahu sih. Cuma dulu waktu awal dekat itu kayak aku mikirnya kayak itu bukan masalah besar gitu untuk tinggal di kota kecil gitu. Tapi semakin kesini itu sepertinya kayak itu bukan hidup yang aku inginkan gitu loh, Kak, untuk tinggal di kota kecil. Karena sedari kecil itu udah tinggal di kota besar juga. Kita kayak lumayan sering berdebat gitu tentang tinggalnya. Lalu endingnya terakhir itu dia kayak setuju untuk tinggal sini, tapi saya yang tinggal sini, lalu dia pulang pergi gitu. Jadi ada kemungkinan kita kayak akan LDR saat sudah menikah juga gitu. Kamunya sendiri kamu mau LDR atau enggak? Dianya sendiri apakah mau LDR atau enggak? Kalau memang dua-duanya nggak mau, berarti kan harus find a way untuk biar bisa satu kota. Kalau memang dua-duanya mau mempertahankan relationship-nya sendiri. Tapi kalau misalnya yang satu tetap bertahan mau di sana dan satu tetap bertahan maunya di sini dan nggak bisa pindah dan nggak mau LDR, dan jalan lainnya apa selain pisah? Nggak ada, karena beda, values-nya beda, yang diinginkan dalam relationship pun juga beda. Kamu juga akan expect dia untuk berubah. Mungkin kamu expect dia untuk pindah ke tempatnya kamu karena kamu nggak mau pindah ke tempatnya dia. Iya, saya expect-nya begitu. Iya, tapi dari dianya sendiri apakah bisa atau enggak? Karena di sini jadinya kebanyakan dianya yang harus ngikutin ke kamunya, pakai baju tangan, pakai lengan panjang. Terus kemudian juga mungkin dianya yang pindah ke kamu gitu. Sementara kan you have to find the middle ground-nya gimana? Kalau yang ini solusi sementara sih ini, Kak. Kayak middle ground-nya itu kita ngomongnya kayak DE yang pulang pergi ke sini gitu. Emang seberapa jauh? Jauh, kayak perlu sekali pergi ke sana itu perlu 8 jam untuk sampai ke tempatnya gitu kayak. Oh. Jauh sih, Kak. Oh, oke. Apa bisa naik pesawat atau enggak apa gimana? Itu nyetir? Naik pesawat, darat, dan laut. Oke. Ya, you have to find a middle ground aja. Ini nanti ke depannya mau gimana. Kalau memang kamunya nggak bisa pindah dan dia juga nggak bisa pindah, ya berarti kan nggak ada solusi sama sekali. Karena dua-duanya nggak mau ngalah. Kalian kan harus cari jalan tengahnya gimana, kompromisnya gimana gitu loh. Itu memang sesuatu yang harus diobrolin aja. Kalau memang kamu tahu kalau dia mengharapkan kamu untuk pindah dan dianya dan kamunya nggak bisa, ya nggak bisa toh. Tapi kalau misalnya memang dianya memang mau pindah ke kamu, dianya udah ngusahain nih mau pindah ke kamu. Tapi ya mau nggak mau harus back to back. Tapi kamunya juga nggak mau. Jadi kamu maunya gimana? Mungkin kalau dia mau back to back gitu nggak apa-apa sih. Cuman sebenarnya kurang enak sih untuk kalau udah menikah tetap LDR gitu, Kak. Iya. Kalian mesti obrolin dulu aja sebenarnya, cari tahu yang kalian mau dalam relationship dan nanti pernikahannya seperti apa. Kemudian yang memang kalian mau dalam relationship ini tuh seperti apa? Apakah kamu dulu tanya ke diri kamu sendiri. Apakah kamu bisa accept orang yang memang punya tato atau enggak? Itu aja dulu. Karena itu akan jadi bahan untuk berantem terus nantinya. Sementara itu sesuatu yang nggak bisa dihilangin. Walaupun sekarang udah bisa ngilangin tato ya, tapi kalau memang itu tatonya sleeve, itu gimana? Maybe you need to open up your mind. Kalau you having tattoos, it doesn't mean orangnya tuh berandalan atau orangnya nakal. Karena faktanya di dianya sendiri pun juga dia nggak nakal. Maybe you need to try to accept the fact that yes, dia ada tato dan ada sleeve tattoo. Gimana dulu rasanya ketika kamu bisa untuk accept itu?
Kalau memang buat kamu ternyata punya pasangan yang ada tato itu nggak bisa sama sekali, dan itu ternyata deal breakersnya kamu nggak mau ada tato, then there's no point you can continue the relationship. Tapi kalau semisal ambil kata aku memilih untuk putus gitu Kak, kayak aku takut kayak nggak ketemu yang sebaik dia gitu. You don't need to worry. Namanya orang ketika putus pasti mereka akan ada ketakutan untuk nanti bisa ketemu lagi nggak ya, nanti bisa ada ketemu lagi orang yang kayak dia nggak ya, bisa ada lagi nggak ya orang kayak dia. Pasti akan ada yang lebih baik atau mungkin yang lebih cocok sama kamu gitu. Mungkin ya nggak punya tato. Tapi mungkin aku akan compromise di hal lain nggak sih? Karena semua orang ada minusnya Kak. Maksudnya compromise di hal lain? Kekurangan yang aku harus terima gitu nggak sih? Kan setiap orang ada kekurangan gitu Kak. Jadi kayak mungkin kalau aku mencari orang lain mungkin nanti ada minus yang harus aku terima. Well, kamu nggak bisa ngarepin orang akan perfect. You are also not perfect. I'm not perfect either. Setiap orang itu mereka punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Manusia itu unik. Dan you have to accept orang itu unik. Ada kekurangan dan ada kelebihan. Kita nggak bisa mengharapkan orang nggak punya kekurangan sama sekali. Kamunya sendiri ada kekurangan atau enggak? Manusia itu nggak perfect kok. Jadi jangan mengharapkan orang lain untuk perfect for us. That's unrealistic expectation. Iya Kak. Jadi ya yang bisa kamu lakuin adalah kamu coba cek ke diri kamu dulu aja. Kalau memang kamu bisa terima itu tato atau enggak. Karena isunya kayak tadi kamu bilang kan hanya tato dan pindah. Kalau memang kamunya nggak mau dan kamu tadi berpikir LDM itu nggak baik nantinya ke depannya gitu. Karena kamu mikirnya udah terlalu kejauhan banget. One step ahead dulu aja. Ini ada masalah which is tato. Tato dulu yang kamu benerin gitu. Kamu bisa accept itu atau enggak. Itu dulu aja, jangan berpikir dulu untuk pindah atau untuk menikah. Tato ajanya dulu yang kamu harus tanya ke diri kamu sendiri. Dan apakah fair buat dia untuk akan selalu pakai tangan panjang, lengan panjang. Gitu. Oke, hope it helps ya. Iya Kak, makasih. Thank you. Bye. So I'm Zola Yohana, certified matchmaker and relationship coach. See you in the next episode. Bye.